Berarti termasuk ucapan ihsan adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tayyib liman? Untuk siapa itu? Untuk kaum muslimin saja? Tidak. Untuk orang kafir saja? Tidak. Untuk semuanya. Kaum muslimin perlu ditegakkan di tengah-tengah mereka amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula terhadap orang-orang kafir. Perlu kita perintahkan mereka untuk berbuat baik dan mencegah dari berbuat jelek. Tentunya karena mereka kufar, kebaikan yang kita ajak adalah tauhid. Agar mereka mau beribadah pada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Agar mereka mau masuk Islam, agar mereka mau meninggalkan kekafiran, kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan. Kita peringatkan, kita ancam. Ini perbuatan ihsan, ini ucapan ihsan. Wa qulu lin-nasi husna. Oleh karena itulah ketika masalah berbakti Allah khususkan wa bil walidaini ihsana, terutama dan pertama. Baru kemudian wadil qurba wal yatama wal masakin. Tetapi ketika berbicara qaul bil ihsan, ucapan baik, maka Allah katakan qulu linnas ammam. Disebutkan secara umum, ucapkan pada semua manusia. Ucapkanlah ucapan-ucapan baik pada mereka. Apa ucapan baik kepada kelompok sesat? Sama saja. Diperingatkan mereka dari kesesatannya agar kembali kepada sunnah. Diperingatkan mereka dari dhalalahnya agar mereka mau kembali kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ucapan ihsan. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah pada manusia dengan ucapan yang baik. Ucapkanlah dengan ucapan yang ihsan. Wa minal qawlil hasan amruhum bil ma'ruf wan nahyihim 'anil munkar wa ta'limuhumul ilm, dan termasuk ucapan ihsan adalah mengajarkan ilmu pada manusia, ilmu agama, mengajarkan qala Allah qala Rasul, mengajarkan fiqh fid din, mengajarkan tauhid. Wa badlus salam, termasuk ihsan pada manusia khususnya kaum muslimin adalah sebarkan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling cinta mencintai? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam tengah-tengah kalian. Wal basyasah, dan juga menemui mereka dengan wajah yang cerah, dengan senyum. Seperti tadi kita katakan, hanya dengan menyapa. Menyapa, ucapkan salam dengan senyum, itu sudah ucapan ihsan. Qulu lin-nasi husna. Wa ghairi dzalika min kulli kalamin thayyib, dan lain-lainnya dari ucapan-ucapan yang thayyib. Dan itu sangat-sangat membantu dalam dakwah. Barakallahu fikum. Jangan anggap remeh. Sangat membantu dalam dakwah. Jangan kaku seperti robot yang tidak punya perasaan. Jangan kaku seperti robot yang gak pernah bisa mengetahui perasaan orang lain. Jalan lurus saja ke tujuannya, selesai. Di kanan kirinya ada si fulan tidak dibutuhkan sama sekali. Kasih salam mereka. Assalamualaikum, kaifahalukum, bakhair. Kerja Pak? Oh iya. Sudah senang mereka. Sudah senang mereka disapa seperti itu. Assalamualaikum, sibuk Pak? Oh iya. Jangan anggap remeh masalah yang seperti ini. Karena Allah perintahkan secara umum. Qulu linnas. Ucapkan pada manusia. Enggak dikatakan ucapkan pada muslimin saja atau ucapkanlah pada orang ini saja, ucapan lah linnas, pada manusia secara umum. Walamma kana al-insan la yasa'an nas bimalihi, dan karena manusia tidak semuanya mampu untuk berbuat baik dengan harta, enggak semua mampu berbuat baik dengan apa yang dia miliki, maka diperintahkan untuk berbuat ihsan yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia, oleh seluruh kaum muslimin.
Kalau kita akan berbuat baiklah dengan perbuatan kalian. Ada yang sedang sibuk, tidak bisa membantu mereka. Ada yang fakir, nggak bisa membantu dengan harta. Ada yang begini, ada yang lemah, ada yang macam-macam. Tetapi kalau dengan ucapan hampir semuanya bisa. Kecuali yang bisa. Maka Allah perintahkan qulu linnasi husna. Amara bi amrin yaqdir bihi 'alal ihsan. Maka Allah perintahkan dengan satu perintah yang mampu dikerjakan oleh setiap muslim. Ila kulli makhluk, untuk seluruh makhluk. Yaitu al-ihsan bil qaul. Yaitu perbuatan baik dengan ucapan. Dengan ucapan yang baik, dengan salam, dengan nasihat, dengan menegur, dengan menyapa. Fayakunu fi dhimni dzalika an-nahi 'anil kalamil qabih. Dan dengan kaidah tadi berarti ini pun larangan dari ucapan-ucapan jelek. Karena kaidahnya al-amru bisyai' nahyun 'an dhiddihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari lawannya. Maka kalau ada perintah dalam Al-Quran dengan tegas qulu linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik pada manusia, maka maknanya dilarang untuk mengucapkan ucapan jelek pada manusia. Ucapan dusta, ucapan pengkhianatan, ucapan palsu, saksi palsu, dan seterusnya. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa kata para ulama? Kata Ibnu Athiyyah rahimahullah, al-'adl fil qaul, yang namanya adil dalam ucapan adalah tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apakah terhadap aqarib ataupun aba'id, apakah terhadap kerabat dekat ataupun orang yang jauh, apakah itu saudara kita atau itu bukan saudara kita, apakah itu adalah kawan-kawan kita atau lawan-lawan kita, tetap yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu namanya adil. Itu juga ucapan husna. Wa qulu linnasi husna. Maka lawannya sangat mengerikan, yaitu ucapan dusta, saksi palsu. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Tentu ya Rasulullah. Dijawab, al-isyraku billah. Yang pertama syirik pada Allah. Wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Nabi yang tadinya bersandar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba-tiba bangun dan menyatakan ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Terus diulang-ulang sampai para sahabat menyatakan ya laitahu sakat. Qulna laitahu sakat. Hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami berkata dalam hati kami, mudah-mudahan beliau mau berhenti, karena terus diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena itu termasuk akbar al-kabair, tetapi dianggap remeh oleh masyarakat kaum muslimin. Maka diulang-ulang oleh Nabi. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatiz zur. Ucapan dusta, saksi palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Ketahuilah, kata Nabi, termasuk akbar al-kabair adalah qauluz zur, ucapan dusta. Wa syahadatiz zur, dan persaksian dusta. Qul inna a'azakumullah. Dan biasa seringkali dilakukan oleh mereka, orang-orang yang du'afaul iman, karena itu saudaranya, karena itu orang yang dicintainya, maka walaupun salah dibilang benar. Udah, dia nggak salah. Kamu jadi saksinya, siap saya jadi saksinya, padahal salah. Dan dia tahu. Ada syahadatuz zur, saksi palsu. Qul qulu linnasi husna. Ucapkanlah pada manusia dengan ucapan baik. Maknanya adalah larangan untuk mengucapkan ucapan-ucapan jelek. Fayakunu fi dhimni dzalik an-nahi 'anil kalamil qabih linnas. Terkandung di dalamnya larangan untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang jelek kepada manusia. Hatta lil kuffar. Walaupun terhadap orang-orang kafir. Wah, orang kafir ini kita bohongin aja.
Tidak bisa. Ini kan orang kafir, kita curangin aja. Tidak bisa. Diperintahkan untuk berbuat adil pada semuanya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah dan berucaplah dengan ucapan yang adil pula. Maka Rasulullah SAW tidak melanggar perjanjian, walaupun perjanjiannya dengan orang-orang musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melanggar perjanjian, walaupun perjanjiannya dengan Yahudi Bani Israel di Madinah. Rasulullah SAW tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati walaupun terhadap orang-orang kafir. Selalu mereka yang membatalkan. Selalu orang-orang kafir yang membatalkan. Kaum muslimin tidak ingkar janji. Kaum muslimin tidak membatalkan janji. Kaum muslimin tidak berdusta, tidak berkhianat, jujur. Qala hatta lil kuffar, walaupun terhadap orang kafir. Apalagi sudah disebutkan tadi, ucapan ihsan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang kafir pun perlu, mereka butuh untuk didakwahi. Diajak untuk berbuat yang hak, untuk bertauhid la ilaha illallah, untuk meninggalkan kekafirannya, untuk masuk Islam, beribadah hanya pada Allah. Qul ya ahlal kitab ta'alu, wahai ahlal kitab, marilah kemari. Apa yang diperintahkan? Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah kemari wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai ahlul kitab, wahai kaum Kristen, marilah kemari kita bersama-sama sepakat untuk tidak beribadah kecuali pada Allah. Rabbi wa rabbukum. Allah kalian akui, walaupun kalian agak cadel mengucapkannya Tuhan Allah, tapi yang dimaksud adalah pencipta langit dan bumi. Marilah kita sepakat untuk beribadah pada Allah saja yang kalian kenal, pencipta langit dan bumi, dan tidak menjadikan antar kita sebagai Rabb selain Allah. Jangan yattakhid ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini khairuنا azakumullah, ucapan ihsan yang diperintahkan. Qulu linnasi husna. Oleh karena itulah Allah menyebutkannya dengan nas. An-nas umum, mencakup semua manusia. Yang muslimnya, yang kafirnya, yang munafiknya, yang ahli bid'ahnya, semuanya. Hanya saja ihsannya masing-masing sesuai dengan keadaannya. Dan sudah contohkan satu persatu. Kufar, ahli bid'ah. Bagaimana dengan para munafikin? Orang munafik diucapkan pada mereka qaulan baligha. Ucapan yang tegas dan jelas. Karena munafikin selalu mencari-cari kata-kata yang bersayap untuk ditafsirkan semau mereka. Itu munafikin. Sehingga harus ucapkan dengan tegas. Kepada mereka jangan pakai bahasa-bahasa yang samar. Ucapkan pada mereka dengan ucapan yang tegas dan jelas. Qala, dikatakan oleh Syekh di selanjutnya, rahimahullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Jangan kalian membantah ahlul kitab kecuali dengan sesuatu yang ahsan, yang lebih baik. Yang dengan ucapan yang ihsan. Ucapan yang hak. Jangan kalian cerca Tuhan-Tuhan mereka, niscaya mereka akan mencerca Tuhan kalian bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jangan dicaci maki. Mereka akan membalas mencaci maki Nabi, mencaci maki Rasul. Katakan pada mereka, beribadahlah pada Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan. Kembalilah beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyembah Isa bin Maryam. Inna Isa bin Maryam Rasulullah. Dia hanya Rasulullah, utusan Allah. Disuruh untuk berjidal, membantah mereka dengan ihsan. Naam. Wa min adabil insani alladhi addaballahu bihi ibadah. Dan di antara adab pada manusia
yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ayyakunal insan nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaklah manusia itu baik tutur katanya. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita ketika berbicara baik, mengajak dengan baik, melarang dengan baik, menegur dengan baik, membantah dengan baik, dengan tutur kata yang baik. Kadang-kadang seseorang menolak ilmu, menolak hak, menolak kebenaran karena dibawakan dengan dicampuri sumpah serapah, caci maki yang kotor, yang membuat bulu kuduk ini berdiri. Maka orang-orang yang awam tidak melihat mana hak mana batil, melihat tutur katanya. Wah, saya nggak suka dengan ustadz ini, kasar, ucapannya kotor. Padahal sedang membantah orang yang pantas dibantah. Ya, ini dia membantah orang yang memang pantas dibantah, tetapi kata-katanya tidak memilih dengan baik. Tidak memilih kata-kata dengan baik. Padahal kata-kata ahlul hawa sudah cukup. Sudah sangat cukup. Tapi kalau sudah lebih dari itu, setan, iblis, bajingan dan sebagainya, apa ini? Orang-orang merinding, oh ustadz kok begini ya? Binatang. Allah yang mengatakan dalam Quran, iya. Ada memang Allah katakan inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Tetapi kita menginginkan bagaimana supaya mereka bisa menerima, supaya mereka paham, supaya mereka mau mengerti. Tetapi kalau dengan ucapan-ucapan seperti itu khawatir, karena satu perkara yang sesungguhnya tidak perlu, karena dibantah dengan hujjah-hujjah sudah cukup, sudah jelas. Dan disebutkan dengan apa disebutkan oleh para ulama sudah cukup, sudah jelas. Mereka sahibu hawa, mubtadi'un dal, itu sudah sangat cukup. Kenapa? Dengan kata-kata yang mengerikan, yang kadang-kadang di satu daerah dengan daerah lain berbeda. Mungkin daerah sana tidak mengapa, biasa saja, tapi daerah lain bisa jadi mereka akan langsung keluar dari majelis. Kajian apa ini? Hati-hati. Hendaklah seseorang nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaklah dia baik dalam tutur katanya, baik dalam perbuatannya, sikapnya dalam keadaan baik. Saburan ala ma yanaluhu min adal khalq. Sabur artinya sangat sabar. Sabar yang sangat tinggi terhadap apa-apa yang dia dapati dari manusia. Resiko seorang da'i, resiko seorang penjuru dakwah atau seorang yang juru dakwah akan menghadapi berbagai macam ucapan-ucapan penentangan. Dan akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan ujian. Dan kadang ujiannya sangat menyakitkan hati. Rahimallahu Musa qad udiya aktsar min dzalik fa sabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, beliau diuji dengan lebih dari itu, lebih dari kita semuanya, lebih dari semua para dai. Tapi beliau sabar. Kenapa? Baru terkena ujian yang ringan sudah sakit hati, besoknya khutbah isinya sumpah serapah, marah-marah, ngamuk-ngamuk, mencaci maki. Sabur. Seorang dai khususnya hendaklah memiliki sifat sabar. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya, dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, hendaklah saburan ala ma yanaluhu min adal khalq. Hendaklah dia sabar yang sesabar-sabarnya ketika mendapati berbagai macam gangguan-gangguan dari makhluk. Imtithalan li amrillah, karena mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an li thawabih, dan karena berharap pahalanya. Sabar. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Ustaz itu dicaci maki 15 halaman oleh si fulan dan si fulan. Belum selesai, datang yang lainnya.
Di internet Ustaz dikatakan begini dan begitu. Kalau diurusi semua, habis waktu. Mau diurusi terlalu banyak. Biarkan mereka berbicara. Kita tidak sakit kalau kita nggak dengar. Ya toh? Kalau kita nggak sakit kalau kita nggak dengar, maka lain kali ya fulan jangan sampaikan pada saya. Nggak usah disampaikan. Kalau nggak penting, nggak usah disampaikan. Kecuali ada syubhat yang berbahaya, perlu dibantah, maka syubhat yang dibantah. Adapun pembelaan diri terlalu banyak, menghabiskan waktu. Barakallahu fikum. Ustaz dibantah, saya menyampaikan kebenaran. Kalau dibantah, kita bantah lagi, dibantah lagi, kita bantah lagi, dibantah lagi, kita bantah lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Hujjah setelah jelas, bantahan sudah tuntas, selesai. Mereka mau ngomong apapun, masyarakat melihat hujjah-hujjahnya cukup. Thumma amarahum biiqamatis salah. Setelah diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang baik, berucap dengan tutur kata yang baik, dan mengucapkan ucapan yang baik pada seluruh manusia, maka Allah perintahkan perintah berikutnya pada Bani Israel dan juga pada semua umat-umat para anbiya. Tsumma amarahum biiqamatis salah. Kemudian perintahkan untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Lima taqaddama anna salah mutadamminan lil ikhlas lil ma'bud. Karena apa yang terkandung dalam salat sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa salat itu mengandung perkara ikhlas, keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, peribadatan, penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat terkandung dalamnya ihsan pada manusia. Berarti dengan salat memperbaiki hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah. Sedangkan zakat dalam keadaan hubungannya dengan manusia, membantu mereka, menolong mereka dengan harta, khususnya bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Artinya sudah di atas nisab, dan sudah di atas nisab selama 12 bulan. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun di bawah itu anjuran, tidak wajib. Yang di bawah itu untuk bersedekah, untuk membantu fuqara wal masakin. Ini semua diperintahkan pada Bani Israel dengan perjanjian, bukan perintah biasa. Wa id akhadna mitsaq. Dan ketika kami ambil perjanjian atas Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi pada mereka seperti kebiasaannya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Kemudian kalian wahai Bani Israel berpaling dari perintah-perintah ini. Tsumma adalah ba'da hadzal amr, kemudian setelah perintah-perintah tadi kepada kalian, bihadil awamiril hasanah, dengan perintah-perintah yang baik, yang kalau seseorang melihat, seorang berakal melihat perintah-perintah Allah tadi, dia akan tahu bahwa pada perintah Allah itu ada kebaikan dari Allah. Idza nazara ilaiha al-basir al-aqil arafa anna min ihsanillahi ala ibadihi an amarahum biha. Kalau seorang berakal memperhatikan, maka dia akan tahu bahwa apa yang Allah perintahkan dari perbuatan-perbuatan baik itu mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa tafaddala alaikum wa tafaddala biha alaihim wa akhadha al-mawathiq alaikum. Yani yang sudah Allah berikan kebaikan itu pada mereka, dan apa yang Allah angkat perjanjian atas kalian, semuanya mengandung kebaikan mereka sendiri. Allah tidak butuh dari mereka, itu untuk kebaikan mereka sendiri. Ternyata tawallaitum, ternyata kalian berpaling ala wajhil i'rad, berpaling yakni dalam bentuk penolakan. Karena berpaling itu bisa dua makna, berpaling dalam artian menolak, dan berpaling dalam artian pergi. Walla mudbira. Li'anna al-mutawalli, karena orang yang berpaling qad yatawalla wa lahu niyyah. Kadang-kadang ada yang berpaling, pergi, setelah diangkat perjanjian, ya pergi tentunya kan. Itu juga berpaling. Tawalla. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan kembali pulang, bukan artinya dia cuma pergi akan mengerjakan, bukan. Tetapi maknanya tawallaitum ala wajhil i'rad, kalian berpaling untuk menolak.
Tidak memiliki niat untuk rujuk, enggak memiliki niat untuk kembali. Wa haula'i laisa lahum raghbatun wala ruju'. Sedangkan mereka Bani Israel berpaling dan tidak memiliki harapan untuk balik sama sekali. Tidak memiliki niat untuk kembali. Fa na'udzu billahi minal khudran. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan seperti yang Allah timpakan pada Bani Israel. Illa qalilan minkum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap karena adilnya, karena maha adilnya, karena hikmahnya, maka Allah tetap mengecualikan. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali. Ini ada yang tidak berpaling, ada yang masih tetap berpegang dengan perjanjian tadi, tapi sedikit. Wa qauluhu, kata Syekh Sa'ad rahimahullah, illa qalilan minkum, ay hadha istithna'u li'alla yuhim annahum tawallaw kulluhum. Ini istisna, pengecualian untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berpaling seluruhnya. Bukan tawallau kulluhum. Ta'kid. Bukan mereka semuanya. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Fa akhbara anna qalilan minhum asamahumullah. Maka dikabarkan bahwa ada sebagian kecil mereka yang masih Allah lindungi. Wa thabbatahum. Dan Allah mantapkan tetap di atas perintah Allah dan perintah Musa alaihissalam. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, tetap dikecualikan oleh Allah walaupun sedikit. Tetapi sebagaimana dikabarkan dalam kaidah-kaidah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-hukmu lil ghalib. Sehingga tidak salah kalau kita katakan Bani Israel berpaling. Bani Israel menentang, Bani Israel begini, Bani Israel dilaknat dan seterusnya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena al-hukmu lil ghalib. Karena hukumnya adalah pada mayoritasnya. Walaupun kita tetap tahu illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali. Atau illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.